Pertanyaannya, jihad ini kalau kita pahami perang, sekarang di mana perangnya? Adil nggak Allah? Jihad selain perang apa, Pak? Puasa, ya kan? Itu udah tertinggi. Ada yang lebih tinggi lagi. Semangat mencari ilmu Allah, bermajelis. Ada Qurannya, ada hadisnya. Bapak-bapak datang kemari, ya, itu sudah kalau mati syahid. Betul kan? Di atas level itu puasa, ikhlas, syahid. Datang kemari karena suatu sebab ngurus yang sakit. Sehat tuh namanya, bukan syahid, Pak, sehat. Kan gitu. Sakit ke sehat gitu. Ridho Allah. Itu semangat. Betul kan? Maka muka siapa bapak-bapak gampang ngamalinnya, pasti ketemu. Itu penguatnya. Jadi penguatnya udah tahu ya. Kalau ditanya amalan kasyaf itu apa? Dasar pertama yang mesti diamalan Kahf 37. Penguatnya Al-Ankabut 69. Amalannya apa zaman sekarang? Semangat bermajelis, ilmu, mencari ilmu Allah. Betul kan? Kemarin main domino enggak? Main game kan enggak, Pak. Kita bahas Quran kan? Insya Allah, Allah meridhoi kan? Berarti bapak-bapak sudah mengejar kasyaf. Tapi dalam ilmu hikmah, nah ini naik dulu ke ilmu hikmah. Pahami, perkara kasyaf ini harus dipahami secara ilmu hikmah. Nawaitunya harus benar ya. Dalam berislam nawaitulnya harus benar. Andung Cene dari Ibnu Athaillah. Kitabnya Al-Hikam kan? Mengingatkan kepada kita, Ibnu Athaillah, jangan sampai lebih mengutamakan mencari kasyaf. Duduk, Bapak mencari ilmu, jangan niat mencari kasyaf. Jatuh lagi. Kasyaf nggak bisa digituin. Kan susah tuh. Halo, kemarin waduh rugi Den. Ndak datang Den, ndak dapet kasyaf. Tolong dikirim rekamannya. Alamak, salah nih kok anak kok. Bukan begitu. Ini yang mesti kita luruskan. Ujungnya dipaluri pula, ndak datang pula gini kan. Ayo. Kaji ini bukan ngejelekin orang, bukti kenyataan. Jadi lurus niat itu benar. Ya. Bahkan yang nggak pernah datang nongol di makrifat karena keren juga kan gitu. Itu yang kasyaf. Allah kan? Ya. Itu kata ilmu hikmah. Pernyataan itu seperti termaktub dalam kitab hikamnya. Begini bunyinya. Melihat aib di dalam batin lebih baik daripada melihat goib yang tertutup darimu. Halo, Bapak ingin kasyaf. Yang dilihat apa? Jangan goib, bro. Ini enggak. Gimana mau ngelihat goib? Kalau aib kita nggak kelihatan, ayo. Ngarosok cewek nggak wudu. Kalah sama hujan datang kemari. Kalah nganter gacuan yang belum muhrim. Gimana tuh? Ini enggak ngejelekin orang ya, enggak ya. Karena nggak ada di majelis kita, nggak ada. Kalah sama hujan, kalah nganter kan. Sudah itu pengen pula dibukakan goib kan. Kata hikam apa? Kata hikam, melihat aib di dalam batin itu lebih baik daripada melihat kasyaf. Kan gitu. Dan itu benar. Ini ada di Quran loh. Terkait ahlakul karimah. Kita bahas lagi. Boleh jadi Allah memperlihatkan kepadamu hal-hal yang goib. Ada juga nih, tapi nggak di sini ya. Boleh jadi. Kerajaan-kerajaannya, kehebatannya, dan menutup kemampuan untuk meneliti rahasia-rahasia hambanya. Sayang gitu. Rahasianya ditutup, tapi hanya diperlihatkan. Bisa dilihatin alam kubur, liatin. Jin diperlihatkan, Gandaruwa dilihatin, siapa, Nyi Blorong dilihatin. Betul, dilihatin.
tapi menutup rahasianya. Percuma nggak Pak? Untuk apa ngelihat aja tapi rahasianya nggak tahu? Nah, untuk meneliti rahasianya ditutup, namun tidak berakhlak dengan sifat-sifatnya, niscaya penglihatannya menjadi fitnah. Hadis itu. Niscaya penglihatan itu menjadi fitnah. Jangan mau Bapak bisa ngelihat tapi nggak tahu rahasianya. Kenapa itu merah? Ayo. Kenapa nggak hitam? Ya, harus tahu rahasianya. Berarti kalau udah tahu situ itu kasyaf. Ya. Tapi kalau tidak tahu itu fitnah. Fitnah baginya dan menyebabkan terprosok ke dalam bencana. Bencana, bro. Itu kata Ibnu Athaillah, dan ini benar. Bapak-bapak lihat aja di babnya itu ada itu. Makanya dong lihat dulu. Kalau untuk mengurai hikmah itu berat. Harus ada sandaran dalil-dalilnya mukasyafah, kasyaf, ya. Karena salah satu ulama hikmah itu pasti mukasyafah, ya. Rasulullah menegaskan bersabda, seandainya hati kalian tidak dilanda keraguan, hati nggak dilanda lagi keraguan, dan tidak mengajak kalian untuk banyak bicara, niscaya kalian akan mendengar apa yang sedang aku dengar. Kata Nabi. Hadis ini sahih, Bukhari Muslim. Gimana? Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda begini, sabdanya, seandainya bukan karena setan yang menyelimuti kalbu anak cucu Adam, maka niscaya mereka akan dengan mudah menyaksikan para malaikat gentayangan di jagat raya ini. Hadis sahih, Bukhari Muslim. Ayo. Dijelaskan sama Nabi. Itu kasyaf. Sayyidina Ali juga menyampaikan hal mukasyafah. Sahabatnya. Selain itu, Sayyidina Ali merupakan orang solihin, yang terkenal, populer dengan predikat mukasyafah. Jadi sebenarnya para sahabat empat ini mukasyafah, kasyaf. Mukasyafah adalah tersingkapnya tabir yang menjadi kesenjangan antara solihin dengan Allah. Kesenjangan tersebut adalah jarak antara makhluk dengan Khaliknya. Jadi harus didekatkan. Ya. Salah satu perkataan Sayyidina Ali yang sangat masyhur dalam perkara mukasyafah ini dikenal oleh para ulama, tapi khususnya ulama-ulama ruhani ya, mungkin ulama tasawuf, para sufi yang benar. Ketika beliau mengatakan tentang seseorang yang paling dicari surga dan neraka. Jadi dalam hidup ini banyak sekali orang dicari surga dan neraka. Itu kata Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngelihat. Jadi surga neraka itu gentayangan Pak, kayak makhluk. Mencari orang yang mana yang surga, yang mana neraka. Sayyidina Ali berkata, barang siapa mencari ilmu, maka surga mencarinya. Ilmu Allah. Bapak-bapak kesini, berarti bapak dicari surga. Ingat surga itu juga makhluk karena diciptakan. Betul kan? Bapak datang ke sini berarti bapak dicari surga. Nah. Adapun sebaliknya, bahwa neraka akan semangat mencari orang yang sering melakukan maksiat. Udah nggak disebut maksiat itu banyak. Nah, jadi neraka semangat mencari orang yang maksiat, bro. Tuh, ya. Karena itu, walaupun bapak ke Mekah, nah kalau maksiat ada, bapak ketemu nih klub. Walaupun bapak ke Las Vegas, kalau bapak nggak ada maksiat, bapak tidak akan ketemu nih klub. Benar itu. Dan itu anu nyene ucapan Hamka. Itu Hamka ngomong kayak gitu. Walau alam, mudah-mudahan beliau kasyaf. Kan gitu, kita hanya bisa mendoakan kan. Sampai Pak. Jadi itulah. Jadi datang kemari, walaupun ini tempatnya baik, bisa juga dicari neraka. Iya kan? Kalbun syarif. Jadi bagi ikhwan wabil khusus rahimakumullah, pasti rahmati Allah,
Anung coba luruskan terus niatnya. Dari awal kan harus lurus niatkan. Memang lurus niat itu bukan tol, Pak. Tuh. Jangan salah, Pak. Tol itu bukan lurus niat. Tol itu jalan bayar. Kalau tol kan nggak bayar. Nah itu makanya salah kalau nyebut tol itu. Tol itu artinya harusnya nggak bayar kan? Kayak gitu ya. Lurus niat pasti nggak bayar, Pak. Jadi bagi Ikhwan, wabil khusus SMA, bahwa untuk orang yang saat ini semangat mencari ilmu, lurus niatnya, ridha Allah saja yang dicari, tentu jaminannya dicari surga, bro. Demi Allah, ini benar. Bukankah derajat orang yang semangat mencari ilmu Allah itu sama dengan syuhada? Ayo. Quran? Hadis? Maka bersyukurlah jika tanda ini ada pada diri antum. Tidak kalah dengan hujan, tidak kalah dengan nafsu, tidak kalah dengan malu. Nonsen semua itu. Masa nggak datang ke sini kalah dengan malu? Kalah dengan singgungan dakwah? Gimana mau sampai tuh ilmu, betul kan? Logika, ya kan? Nggak sampai. Jadi di sini bukan Anung yang ngaji, bukan si Ada yang ngaji. Kita ini apalah corong. Bapak-bapak nggak ada yang ulama. Jadi adalah ulama tasawuf yang murni. Pendakwah itu jangan merasa dia pintar. Kalau hatinya sudah nggak benar, kacau dia. Walaupun bahasanya benar, cara jadi salah. Insya Allah mudah-mudahan lebih paham. Ini terkait dengan masalah-masalah pemahaman yang mutasyabihat kan, agak susah. Iya. Jadi tidak kalah dengan hujan, nafsu, malu, apalagi aku. Kacau nih. Ya. Gawat itu, selendang Allah tuh. Sebab tidak semua orang dapat merasakan semangatnya mencari ilmu, bro. Enggak. Betul. Bisa kalah sama bola kaki lo, bro. Ya, bener. Bisa kalah dengan HP lo. Yang duduk aja bisa kalah dengan akuarium. Ini kok jadi kaku kayak gini. Iya kan? Sulit tuh semangat mencari ilmu tuh. Tapi orang yang mencari ilmu kayak antum ini yang hadir hari ini, alhamdulillah, surga mencari semangat dia. Semangat tuh surga mencari itu. Meskipun belum ketemu. Iya kan? Entah kalau ternyata belum ketemu. Yang jelas surga semangat mencari ente. Gitu. Insya Allah. Itu masyhur loh. Nggak percaya, mudah-mudahan ketemuin surga Pak, tapi mati. Ketemu surga dalam bener mati kan itu ya. Orang-orang soleh saking percayanya, solihin, kalau manusia adalah makhluk terbaik, makhluk sempurna, itu orang soleh Pak. Yakin nggak? Bapak-bapak ini makhluk sempurna, yakin nggak? Gunakan dan potensi sempurnanya, jangan kalah. Ya. Kasihan dengan nih akhirul zaman ini. Kita dikasih sempurna, tapi kalah. Makhluk terbaik loh. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain karena manusia mempunyai sesuatu yang berharga. Kita bahas dulu. Turun dulu ke bawah. Yang menjadi esensi dari nilai kemanusiaan itu sendiri, akal. Betul? Akal kan? Wawa punya akal? Enggak. Mbak punya akal? Enggak. Lalu apa sih itu akal? Terminologi akal memang sangat beragam ya bro ya. Banyak orang membahasnya, ada sarjana sampai profesor akal. Tapi jangan ditambah akal-akalin nanti. Akal itu tauhidin ya. Akal. Lalu apa itu akal? Baik dalam bidang filsafat maupun ilmu lainnya. Namun yang populer diantaranya ialah kemampuan khas manusia dalam membedakan baik dan buruk. Jadi itu paling gampang. Manusia itu tahu membedakan ini baik, ini buruk. Setuju? Setuju.
membedakan mana jalan, mana jurang. Tahu manusia ya? Ya. Memang sangat sederhana, ya. Argumentasi ini kan, itu syariat. Ya. Namun dari sana ada suatu proses di mana manusia melakukan apa yang dimaksud dengan berpikir. Ada hak. Kita tahu ini salah, ini benar. Kalau dia kalah, tahu benar salah, dia tetap salah. Proses berpikirnya gimana? Nggak jalan, bro. Logika dong. Jalan nggak? Tidak. Filsafatnya nggak jalan tuh. Yang jalan mana? Bawa pusat. Masa nafsu dipakai ke sini? Nah, makanya di Quran sebut lebih rendah dari wow. Nggak enak aja ya? Kan gitu pembahasannya. Salah nggak ucapan anu? Ini benar, ini salah. Basiden ze, Aden paling benar. Berarti yang naik dari bawah ke atas. Prosesnya yaitu berpikir. Kita pahami lagi. Ini terkait dengan mukasyafah ya. Proses berpikir ini membutuhkan suatu objek kan? Ya. Di mana manusia sebagai subjeknya kan? Dan bisa sekaligus sebagai objeknya sendiri kan? Misalkan manusia berpikir tentang mobil. Halo. Mobil menjadi objek pikiran bagi manusia kan? Manusia berpikir tentang dirinya, maka dirinya sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek kan? Dasarnya kan gitu. Akal merupakan sumber pengetahuan yang bersifat umum. Umum. Ini Andung klasifikasikan karena ada pengetahuan yang bersifat khusus. Akal tuh umum, bro. Makanya ada klasifikasi yang sifatnya khusus. Apa sih? Yaitu wahyu. Setuju Pak? Wahyu. Kenapa akal bersifat umum? Karena setiap manusia menggunakan akal untuk berpikir dan mengetahui apa yang ada di sekitarnya, berargumentasi dan menemukan argumentasi logis. Akal umum. Lain halnya dengan mukasyafah. Ayo. Dipaksa mukasyafah ke akal. Pun yang mendung dong. Sarjana ente, sarjana kasyaf. Nah itu yang dicari. Sandarin ke akal, bro. Wahyu. Akal tuh umum. Setinggi apapun tetap umum kan. Filsafat tuh umum. Bersyukurlah yang bisa membedah sampai puncak kaji daripada torekot dan tasawuf. Sampai titik di mana amalan kasyaf. Karena itu wahyu. Sebetulnya wahyu itu. Mukasyafah. Pengetahuan ini juga bersifat umum sebetulnya. Mukasyafah. Karena masih mukasyafah. Bingung lagi. Masih umum. Yang melalui penyaksian ruhani maka jadi khusus. Gimana cara melakukan penyaksian dengan ruhani? Diakal-akalin? Nggak bisa, bro. Amalin kemarin. Maka ente tahu sendiri. Kalau udah ngelihat yakin nggak? Nggak perlu diterangin. Capek nih. Iya kan? Udah selesai kaji pulang mandu kan? Itu makanya amalan dulu gitu. Beda dengan syariat. Nah, ya kan? Jadi lain dengan mukasyafah. Jadi kalau mukasyafah apa dulu, Pak? Makrifatullah mukasyafah. Amal nggak disebutin, Pak. Ya tetap aja tasawuf. Benar nggak? Lah iyalah. Jadi kalau belajar mobil nggak perlu teori dulu, bro. Nggak perlu tahu rem, nggak perlu tahu supir, ya. Nggak perlu ada langsung pegang langsung jalan tol. Kalau nggak ada ilmunya mampus ente. Itu mukasyafah. Itu mukasyafah.
Dan boleh menyebut mukasyafah, jangan menyebut ilmu ruhani, ilmu ruh. Nah, itu mukasyafah. Karena mukasyafah itu yang diterangkan di Al-Quran. Yang lain itu enggak, Pak. Hasil pikiran. Masih ada terkontaminasi dari yoga, dari filsafat. Iya kan? Terkait-kait ke sana. Jadi jelas mengkaji ruhani itu mana sih istidlal dalilnya? Bukan dalilnya mana, dalil mana ini ke fikih. Kecil lah. Kok jadi marah-marah gini? Enggak ya? Alhamdulillah. Jadi akal masih bersifat umum. Kalau mukasyafah, pengetahuan ini juga bersifat umum, tapi melalui penyaksian tidak umum lagi khusus. Apalagi penyaksian batin ke jiwa dengan realitas. Maka realitas di sini adalah al-haq. Realitas al-haq. Jangan kejat. Jangan ya. Al-haq. Kebenaran. Dan ini dapat diraih dengan riyadoh dalam keadaan tuntunan dan benar tertentu pula. Kalangan arif mengklaim seluruh yang diperoleh kaum filsuf dengan jerih payah, pemikiran serius, pembuktian rasional justru direngkuh melalui, didapat melalui filsafat itu penyaksian batin. Filsafat kan didapat dari penyaksian batin. Sedangkan asumsi para toreko, tasawuf, orang-orang yang mendalami perkara kasyaf menyebutnya bahwa mukasyafah adalah tingkatan pengetahuan di mana seseorang mengalami puncak pengetahuan paling tinggi dalam perjalanan seorang salik. Perjalanan rohani. Karena perjalanan ini ibarat seseorang ingin mencapai bunga mawar yang mempunyai duri di setiap batangnya. Kalau nggak ngelihat Bapak tercucuk, Pak. Nah, dibandingkan dengan jalur akal, orang yang menempuh pengetahuan dengan menyingkapkan penyaksian ini memang zaman sekarang sangat sedikit jumlahnya. Sangat sedikit, bahkan sering dibid'ahkan. Ya. Namun bagaimanapun juga mukasyafah berada di depan wajah setiap orang. Sulit dipikirkan siapa yang tekun berlatih menempuh syair wa syuluk, syiar wa syuluk, amalia wa syuluk. Dalam pengertian suluk benar ya. Nah, insya Allah merakuh hasil. Ya, itu kan kemarin termasuk suluk, betul kan? Jangan di tempat yang mengganggu indrawi, itu suluk. Jangan langsung diterjunkan ke materi suluk, di gunung, di Gua Hira, tutup kelambu, ya nggak bisa kayak begitu. Ya, nggak bisa, modelnya nggak bisa kayak begitu. Pemahaman itu zaman sekarang justru lebih keren. Tahan nggak dengan bantingan-bantingan suara alam, gitu kan? Untuk menjawab itu dalam kaji taklim risalah ini terpaksa Anung ambil beberapa argumentasi dari berbagai sufi dan filsuf yang pernah mengalami mengkaji apakah itu udah kasyaf atau belum. Mukasyafah ya. Syaihuddin Suharwadi mungkin tahu ya. Dalam pengantar kitabnya silakan baca Hikmah Al-Irsyad. Itu terkait mukasyafah. Mengatakan mula-mula kandungan bukunya diperoleh adalah melalui, menurut beliau adalah dengan kasyaf, pengakuan beliau. Kemudian dia merumuskan dalil akalnya dan membuktikan demonstratif sebagai pendukung melalui murid-muridnya saja. Ya, kasyaf tadi. Metodenya Anda nggak tahu. Ya. Yang kedua Ibnu Turkah. Kitabnya Tahmid Al-Qawaid menjelaskan penyingkapan mukasyafah irfan. Namanya mukasyafah irfan. Yang melampaui akal bukan bermakna anti akal. Paham ya? Melebihi akal bukan anti akal. Ya. Tidak juga selamanya berarti non akal. Tetapi akal dengan dirinya tidak sanggup mencapai level ini. Ya, ini hanya dapat dicapai akal berkat potensi lain.
Maksudnya setelah manusia mencapai sekian pengetahuan dengan cara kasyaf, maka akalnya tercapai. Ya. Jadi mana dulu? Teori dulu, amal dulu. Kejar kasyafnya dulu dengan amalan, baru penjelasan teori. Ya. Akalnya juga akan mampu menjangkaunya, insya Allah. Apalagi dijelaskan dengan teori. Jadi inti teori ini apa Pak? Sebenarnya nggak perlu Anung sampaikan. Ya. Tapi takutnya nyasar, karena jemaah kita ini pinter-pinter, apalagi orang Minang. Oh, ini jalan tol, ini buat tol baru ke sini. Aduh pusing. Kemana ada yang buat tol baru itu? Ya, tambah bayar lah ya. Ibnu Arabi, perkara mukasyafah. Pengetahuan tentang dunia gaib juga yang tak terkatakan. Sepanjang ia tidak bias direfleksikan oleh kekuatan akal kita. Kalau nggak bias bisa direfleksikan oleh akal kita. Itu kata Ibnu Arabi. Akan tetapi akal bias mempunyai kemampuan yang sangat super unik. Lebih detail lagi nih Ibnu Arabi ya. Akal bias itu ternyata Ibnu Arabi menyebutnya ada keyakinan akal bias. Nah ya, akal bias itu mempunyai kemampuan sangat unik. Begitu keyakinan Ibnu Arabi. Mengintrospeksi dan merumuskan kembali pengetahuan ini dan membawanya ke dalam dunia fenomena. Jika akal telah mengambil langkah ini dengan cermat, menyusun kembali, menerjemahkan pengetahuan yang tak bisa terjangkau ke dalam kerangka bentuk pengetahuan secara fenomenal, representasional, ia akan menjadi pengetahuan intelektual biasa. Kalau tidak sampai ke titik yakin, tetap saja menjadi teori biasa. Ilmu mukasyafah ini yang seperti hal pengetahuan yang lain bersifat konseptual dan bisa dipahami, karenanya bisa dibicarakan dalam bahasa sehari dengan mudah. Nah, bapak-bapak kalau sudah kasyaf, ya, bapak-bapak nggak mungkin ngedengar ini lagi. Tuh. Tapi artinya makrifat ini untuk semangat kita melakukan kasyaf. Setidaknya tidak nyasar, karena kasyaf memerlukan pembimbing, ya. Nah itu, jadi luruskan dulu niatnya ya. Karena itu kemampuan akal lah yang bisa melakukan transisi pengetahuan gaib ke pengetahuan intelektual dunia fenomena seperti ini. Karena itu dilihat dari sisi aksi dan fungsi akal memiliki keterbatasan dan tidak dapat memahami seluruh hakikat yang ada dalam intuisi. Tetapi dari sisi penerimaan dan reaksi keterbukaan, akal menjadi tidak terbatas. Setuju Pak? Bapak-bapak kalau sudah menyaksikan penyaksian terbuka tabir, akal bapak menjadi tidak terbatas. Itu hukumnya. Mau akal bapak tidak terbatas? Kapan? Ya kasyaf dulu bro. Tapi jangan dikejar kasyaf. Aduh, itu kata bukan Ibnu Arabi, kata Athaillah. Ya, ada benarnya. Kenapa Andung menyebutkan benar? Karena ada sandaran korelasi di Quran. Duduk ya. Jelas nggak nih? Aduh, ini mahal bener kajinya ini. Ya. Capek Andung ya, nggak digaji lagi. Nggak juga ikhlas. Ya. Lanjutin dulu ya, dikit lagi nih. Jadi sampai-sampai Sahal At-Tustari, ulama Ruhaniun juga, ahli fikih juga, mufasir juga, At-Tustari ini mengatakan begini. Ini yang paling cakep kalau di Andung. Tangkap ya bahasanya beliau nih ya. Beliau kasyaf. Ketika cahaya hati bertambah, setelah bersih ada cahaya, nur, tukuran. Setelah bersih pasti hati cahaya. Gimana hati kita cahaya? Nah, kayak spotlight, terang gitu kan. Pak, Bapak punya akuarium. Kalau penuh lumut gimana Pak? Cahaya tertutup nggak? Bersihin, maka cahaya terang, ya gitu. Iktibarnya gampang sekarang. Ya. Ketika cahaya hati bertambah, maka cahaya kepala akal kita menjadi padam. Benar tuh. Nah, sehingga ketika cahaya hati menjadi sempurna cahayanya, cahaya kepala berkilau. Lalu akal
berkilau. Akal nggak bisa dijemput cahaya. Akal berkilau. Kalau berkilau tang barakal. Jangan panjang akal. Barakal. Duduk, itu tustari. Itu muka siapa? Ya. Hal ini ya yang disaksikan oleh Rasulullah SAW. Di sini mudah-mudahan penyaksian Rasulullah setidak-tidaknya akal kita bisa menangkapnya ya. Dengan bahasa ini ya. Nih, gini nih. Rasulullah dalam perang Khandaq, saat beliau berada di antara percikan api yang muncul dari sabetan beliung di atas pecahan batu. Ya. Beliau bersabda, aku melihat istana-istana Kisra Persia, Kaisar Romawi, dan istana raja-raja Yaman. Berat nggak tuh? Dari cahaya tadi langsung bisa melihat istana-istana tadi. Waktu perang Khandaq. Hadis sahih. Dan ini pula yang dinukil dalam sebuah hadis terkenal tentang Aminah. Siapa Aminah? Ibunda Rasulullah SAW. Pada masa kehamilan beliau mengatakan, aku menyaksikan sebuah cahaya keluar dari dalam diriku. Kata ibunda Rasulullah. Dan aku melihat istana negeri Basra di Syam dengannya. Ini bukan wahyu. Duduk. Berarti Aminah kasyaf. Ya, nah kasyaf. Dan ini pula bukan ilham. Di atas ilham, di bawah wahyu. Sepakat? Sepakat ya? Aminah begitu. Ya. Akan tetapi sebuah penyaksian, penglihatan, penyikapan mata batin yang berada dalam tingkatan yang lebih tinggi dari penyaksian alam material. Dan itu potensinya tidak oleh wali saja, termasuk kita, termasuk ibu-ibu, kaum wanita, bisa. Sayangnya kasyaf ini kok nggak berani gamblang orang menjelaskannya ilmunya. Tantang ulama yang ada di luar, berani nggak menjabarkan kasyaf? Kalau nggak sembunyi-sembunyi atau balik lagi ke teori, potong telinga dong. Itu persoalannya. Sepakat nggak Ustaz? Ini bukan perkara sombong. Bedah kasyaf. Siapa yang paling keren ulama sekarang? Paling nanti ke tasawuf larinya. Iya kan? Kita ada amal nggak? Ada penjelasan referensi Quran, hadis, pengalaman para sufi, ada semuanya. Cuma satu yang belum. Antum belum membuktikan itu aja. Itu aja buktinya. Tapi kalau bukti ngeliat siapa pakai streaming ya mungkin ada 1-2 yang percaya. Ya. Pada suatu hari terjadi pada diri seorang nabi. Ya. Jika dibukakan bagimu mata untuk menyaksikan kegaiban, maka butiran-butiran alam ini akan berbagi rasa denganmu. Itu kasyaf. Pada waktu itulah kamu akan mendengar percakapan air, bunga, mendengar nyanyian tasbih para makhluk alam, keraguan seluruh takwil akan menjadi sirna, kata Nabi. Kenapa nggak ngamalin kasyaf? Sedih. 1/1000 yang duduk kasyaf aja belum. Udah kayak gini. 1/1000 bro. Jadilah penerus lah. Kejar kasyaf tuh. Nggak akan sombong kita. Nggak akan melenceng kita. Jangan dikejar kasyafnya. Jangan dikejar populernya. Ya. Jangan. Insya Allah. Ya. Pada suatu hari yang amat panas, Rasulullah SAW berjalan menuju kompleks makam Baqi al-Gharqad. Pada saat itu sekelompok orang berjalan mengikutinya. Ketika mendengar suara sandal, Rasulullah sadar kalau ia sedang dibuntuti. Nabi lalu mempersilahkan mereka lebih dahulu. Silakan dulu.
Ketika mereka berlalu, tiba-tiba memperhatikan 2 makam baru yang isinya 2 laki-laki. Nabi berdiri dan bertanya, siapa orang yang berada di dalam makam ini? Mereka menjawab, Fulan dan Fulan. Nabi berdiri langsung ngomong ke makam tuh. Terdengar oleh sahabat, Fulan dan Fulan. Mereka kembali bertanya kepada Rasulullah, apa gerangan yang terjadi dengan makam baru itu? Para sahabat ngomong gitu. Rasulullah menjawab, bahwa salah seorang di antara keduanya dulu tidak bersih kalau ia membuang air kecil. Amalan yang hilang. Itu salah satu penutup paling bawah. Udah kasyaf nggak bersih aja, hilang kasyaf. Ya, ayo. Jadi susah juga nih. Seperti syahid. Amalan itu syahidnya nggak jadi syuhada kalau dia berutang. Ya kan? Jadi dan yang satunya lalu berjalan menebar adu domba. Hilang kasyaf. Adu domba, buang air kecil nggak bersih. Kalau buang air kecil dilarang, apalagi buang air besar, Pak. Nah, ini takutnya nih terbalik pula. Lalu Rasulullah mengambil pelepah daun korma yang masih basah. Ini hadis sahih. Ini terkait kasyaf. Penglihatan Rasulnya tapi kasyafnya mukjizat ya. Kasyaf tertinggi. Sahabat bertanya, untuk apa itu dilakukan? Dijawab oleh Nabi, agar Allah meringankan siksaan terhadap keduanya. Nabi ngelihat. Lebih jelas daripada mata lahirnya. Mereka bertanya lagi, sampai kapan keduanya diajab? Apa jawab Nabi? Ada batasan juga bro, walaupun Nabi. Jawaban Nabi, ini hal goib. Tidak ada mengetahuinya selain Allah. Begitu. Udah kasyaf yang goib dibedah juga. Ada ulama motorekot kayak gitu. Sampai kapan dia diajak? Nabi ngomong, hanya Allah yang tahu. Nggak boleh kita ngomong. Seandainya hati kalian tidak dilanda keraguan dan tidak banyak bicara, misalnya kalian akan mendengar apa yang sedang aku dengar kepada sahabat. Hadis riwayat Ahmad. Apa? Iko baca acaranya dong. Iko lah, harus mbak Iko dong. Nggak kasyaf, kasih pul. Pusing, capek kita juga. Dalam riwayat lain ada Hanzalah, silakan baca sendiri. Ya, ini bisa nangis bapak-bapak kalau baca, nanti baca aja sendiri ya, karena terkait dengan kehidupan kita. Ya, jadi kasyaf itu tidak hanya terjadi pada diri seorang nabi saja atau rasul yang dibekali dengan mukjizat nabi, tetapi manusia biasa yang mencapai makam spiritual tertentu juga bisa menyaksikannya. Insya Allah ada tuntunan risalahnya dan ada ikhtiarnya. Kasyaf bisa diikhtiarkan. Jadi sangat rugi kalau umat akhirul zaman tidak mengamalkan ini. Ya, walaupun sudah barang tentu kapasitas kasyafnya ridho saja, berbeda dengan penyaksian yang dialami oleh orang-orang yang lebih mumpuni kan. Kasyaf dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah. Insya Allah. Tujuan belajar ilmu tasawuf, puncak tertinggi memang kasyaf. Amalan torekot, ujungnya kasyaf. Ingat, bukan untuk mencari mukasyafah. Tujuan belajar ilmu ruhani, tujuan belajar mutasyabihat, ayat yang sulit, tujuan belajar akidah, tujuan belajar torekot, mengamalkannya. Ingat, antum sampaikan, bukan untuk mencari mukasyafah, melainkan bertasawuf, belajar ruhani ialah untuk membersihkan nafsu. Torekot untuk membersihkan nafsu, tasawuf untuk membersihkan nafsu, sampai mencapai penyucian hati. Al-Quran menyebutnya biqolbin salim. Mengutip kitab Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, apabila manusia dibukakan mata hatinya, dibersihkan hatinya tentang rahasia makhluk Allah, kemudian ia tidak meresponnya dengan
akhlak rahmat ilahiyah. Justru ketersingkapan itu menjadi cobaan dan bencana untuk dirinya. Itu rambu, kata ilmu hikmah. Sampai Pak, karena gini, banyak udah terbuka, akhlaknya balik lagi adigung. Maka bencana bahayanya itu. Kasyaf kalau digunakan salah langsung jadi bencana. Ya. Nakut-nakutin, enggak, ini benar. Ini benar. Dan menjadi cobaan hidup. Karena itu tujuan bertasawuf, bertarekat bukan mukasyafah. Mukasyafah atau kasyaf itu tersingkapnya rahasia ilahi yang tersembunyi. Ya. Karenanya ikhtiar usaha seorang mencari hal-hal gaib. Ikhtiar antum kalau mencari hal-hal terbukanya gaib itu adalah nafsu. Setuju gak nih? Bapak datang sini mencari hal yang gaib, maka itu adalah sama dengan nafsu. Setuju? Renungin Pak. Ada nggak jemaah kita yang nggak nafsu? Nggak ada di sini Pak. Dong gimana ngelihat Nyi Blorong. Itu nafsu. Walaupun bapak-bapak berniat untuk melihat liang kubur, itu adalah nafsu. Setuju nggak itu nafsu? Setuju nggak? Jangan bawa-bawa kasyaf itu nafsu. Makanya amalan yang paling baik ada kolbun salim. Bayangin Pak, amalan kolbun salim yang terbaik adalah apa? Ramadan. Kapan? Ramadan. Puasa. Karena itu bertasawuf, bertarekat dalam rangka membersihkan nafsu dan mensucikan hati, kolbun salim, pencerahan rahasia batin agar menyambung. Istilah orang tarekat disebutnya wusul. Bersihkan hati, sucikan hati, ya. Bersihkan nafsu, kontrol nafsu, maka Anda bisa wusul. Itu orang tasawuf. Apa itu wusul? Ketemu Allah. Dalam konteks batin. Jalan mengenal ma'rifat adalah ilmu puncak, juga ilmu awal dalam ajaran Islam. Ma'rifatullah itu awaludin ma'rifatullah. Jadi mengenal Allah itu termasuk jalan awal dan jalan akhir. Ya. Islam mutlak bersih jiwa suci adalah bagian dari adab. Suci hati adalah bagian dari adab. Betul? Adab terpenting dalam hubungan hamba dengan Robnya. Betul kan? Menerima anugerahnya tanpa adab adalah tersingkir antum dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kaji ini langsung tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.